Karena kita ini hanya butuh informasi, Mbak. Ya, kita ini butuh sekali informasi. Kita tidak bisa ke lapangan, kita tidak boleh di lapangan. Selain informasi, apa, Mbak? Apa yang akan kita dapat? Sampai kapan kita harus menunggu? Karena pasrah juga. Ya, pasrah, tapi kita nggak putus asa. Kita tetap berdoa juga. Semoga salah satu yang selamat itu putra saya gitu. Pemirsa, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas menemukan 15 titik korban di bawah reruntuhan dari lokasi ambruknya Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi Basarnas, Emi Freezer, juga menyampaikan penggunaan alat berat belum dilakukan atas pertimbangan keselamatan korban hidup yang ada di dalam reruntuhan. Getaran alat berat berpotensi membuat bangunan kembali runtuh dan dapat melukai korban yang masih terjebak. Kemudian target utama yang sedang kami kejar saat ini adalah ada 15 lokasi, di mana dari 15 lokasi ini disampaikan Bapak ya, 8 berstatus hitam, 7 berstatus merah. Nah, dengan kondisi ini 6 posisinya ada di kolom sebelah yang kami belum bisa akses secara langsung, artinya kami belum bisa touch langsung ke mereka. Kami hanya bisa mendeliver suplemen melalui celah kecil yang ada di main kolom yang ada di tengah, yang menjadi kunci utama dari pola runtuhan pancake. Lalu kemudian kenapa alat berat tidak kami optimalkan pada saat kita posisi untuk mengangkat beban pada akses A1 untuk membuat celah agar bisa bekerja lebih maksimal, namun ternyata memberikan dampak pada pada sisi runtuhan yang ada bersambungan dengan gedung yang ada di depan. Kemarin Bapak-Bapak lihat pada saat ada pergerakan di atas, ternyata bangunan yang runtuh di musola ini tidak memberikan dampak secara signifikan, namun getaran yang dirasakan adalah di bangunan paling depan. Sehingga akhirnya sempat chaos, lalu kemudian dampak seperti ada kegempaan, padahal adalah dampak dari pergerakan yang ada di lokus atau di worksite. Lalu kemudian pendekatan yang kami utamakan adalah yang pertama di golden time seperti disampaikan oleh Kabasarnas tadi adalah 72 jam atau 3 kali 24 jam adalah untuk memberikan kesempatan semaksimal mungkin tim rescue untuk bisa melakukan pendekatan secara aman. Karena kalau kami penetrasi langsung terhadap kolom utama, ini akan merubah konstruksi dan juga bentuk susunan. Karena informasi hasil analisis dari ITS, ini semua sudah kegagalan struktur. Struktur penyangga semua totally collapse atau gagal total untuk memberikan sanggahan. Dan ini diintervensi sedikit saja akan merubah pola runtuhan. Dan rembetannya, mohon izin saya memberikan gambaran seperti spider web. Satu titik kita colek, maka rembetan getaran itu bisa sampai ke semua sektor yang terconnecting dengan bangunan tersebut. Sehingga kami mohon izin diberikan kesempatan keleluasaan untuk bisa memaksimalkan life saving, menyelamatkan korban yang masih memberikan respon. Lebih lanjut pemirsa, Basarnas menyatakan alat berat akan digunakan jika situasi sudah memungkinkan untuk penggunaannya dengan pertimbangan tertentu yang sudah disepakati semua pihak. Lalu kemudian fase pertama 72 jam itu adalah rescue phase atau fase penyelamatan. Setelah 72 jam nanti akan kita asesmen kembali apabila kondisi ini membuat status berubah dari responsif menjadi unresponsif. Tentu kami akan melaksanakan konsolidasi kembali melibatkan pada pihak keluarga. Kita akan rubah metode pendekatan terhadap korban dengan menggunakan peralatan berat. Akan kita ambil satu persatu puing yang ada, namun dalam fase ini tentu sudah berubah dari fase rescue menjadi fase recovery. Nah, tadi pada saat pengangkatan, rescue team ataupun orang yang berinteraksi di bawah ini sudah harus berada di luar titik aman, karena kita menghindari dampak akibat penetrasi
alat yang menekan ataupun dia menahan dan memotong peralatan patahan atau potongan ini menjadi potongan yang lebih aman untuk di hold dan diangkat lalu kemudian dipindahkan ke sisi yang... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.